Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang selalu diberkati Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya sehat, penuh sukacita dan penuh syukur. Hari ini hari Jumat tanggal 19 Maret 2021. Gereja merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Tiap tanggal 19 Maret memang dirayakan atau dikhususkan sebagai perayaan Santo Yosef oleh gereja. Saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada orang mengatakan bahwa pada zaman ini semakin sulit menemukan orang yang tulus hati. Mungkin ada benarnya, meski tidak 100%. Memang saudari-saudara, kalau kita melihat dunia sekitar kita, ada orang yang tutur katanya manis, lembut, menarik, tetapi ternyata hatinya licik dan jahat. Ada yang suka berpura-pura atau bersandiwara. Ada yang sikapnya diatur, dipoles sedemikian rupa agar orang lain terkecoh. Ada yang tampil alim, dermawan, tetapi korup. Situasi-situasi seperti itu ada di sekitar kita dengan berbagai macam wajah ketidaktulusan. Saudara-saudari, kesan-kesan seperti yang terjadi di dunia sekitar kita ini nampaknya tidak terjadi dalam diri Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria, yang kita rayakan hari ini. Kita dengar dalam Injil tadi, Yusuf ditampilkan sebagai pribadi yang sungguh tulus. Pribadi yang tulus. Dia tidak berpura-pura, dia tidak bersandiwara. Juga dia tidak berusaha mengelabui dan mencelakakan Maria. Dia tidak mengambil sikap itu. Dia tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri.
Dia tidak mau menang sendiri, tapi dia memikirkan kepentingan orang lain, dalam hal ini Bunda Maria. Dia sungguh menghargai Maria dan berusaha mencari jalan terbaik dalam menghadapi kenyataan bahwa ternyata Maria sudah mengandung dari Roh Kudus, bukan mengandung dari dia, tunangannya. Saudari-saudara, ini adalah sebuah ungkapan ketulusan dari Santo Yusuf, dan ketulusannya itu berbuah manis. Tuhan pun turun tangan pada saat yang tepat. Ketulusan hati Santo Yusuf memberikan ruang yang mudah bagi Tuhan untuk berkarya, sehingga sejarah keselamatan menjadi seperti yang kita ketahui, yang kita baca dalam kitab suci, yang kita imani tentu saja. Saudari-saudara, ketulusan hati itu memberi ruang bagi Tuhan untuk berkarya di dalam diri kita dan melalui diri kita. Ketulusan hati berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang tulus hati, yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan mengusahakan yang terbaik bagi sesama, mendengarkan suara Tuhan, mengusahakan yang terbaik bagi sesama. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, para pendengar setia Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ketika kita sedang merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria, kita diingatkan juga saudara-saudari bahwa pada tahun 2021 ini, sejak 8 Desember 2020 sampai 8 Desember 2021, Gereja Semesta, Gereja Katolik sedunia merayakannya sebagai Tahun Santo Yosef. Karena itulah pada kesempatan yang baik, momentumnya tepat, baiklah untuk saya juga sedikit menyinggung tentang Tahun Santo Yosef. Apa maksudnya? Apa yang kita renungkan di sana? Apa yang Paus Fransiskus ajak kita untuk renungkan atau maknai sepanjang tahun ini? Saudari-saudara, Tahun Santo Yosef dicanangkan oleh Paus Fransiskus sebagai kesempatan istimewa memperingati 150 tahun deklarasi Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta. Jadi 150 tahun yang lalu Beato Paus Pius yang ke-9 sudah mengangkat Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta. Itu yang dirayakan tahun ini menjadi Tahun Santo Yosef. Dan Paus Fransiskus menulis satu surat apostolik yang berjudul Patris Corde, artinya dengan hati seorang bapa. Dalam surat apostoliknya itu Paus ingin berbagi refleksi pribadinya berkaitan dengan Santo Yosef dan situasi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Paus Fransiskus, saudari-saudara, menggambarkan Santo Yosef itu sebagai bapa yang terkasih, bapa yang lembut dan penuh kasih, bapa yang patuh atau taat, bapa yang menerima, bapa yang secara kreatif pemberani, bapa yang sedang bekerja, dan bapa dalam bayang-bayang. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, Bapa Suci menulis Patris Corde dengan latar belakang pandemi COVID-19. Paus Fransiskus mengatakan pentingnya kita melihat orang-orang yang dalam tanda kutip biasa, yang meski tidak menjadi pusat perhatian, bukan menjadi pusat publikasi, tetapi tetap sabar dan menawarkan harapan setiap hari. Paus katakan bahwa dalam hal ini mereka menyerupai Santo Yosef, orang yang kehadirannya sehari-hari tidak diperhatikan, orang yang bijaksana dan tersembunyi,
karena nyaris tidak dipublikasikan. Tetapi meskipun demikian, memainkan peran yang tidak tertandingi di dalam sejarah keselamatan. Saudara-saudara, ada 7 karakter kebapaan yang disinggung Paus dalam diri Santo Yosef di dalam surat Patris Corde ini. Paus mengatakan pertama-tama bahwa Santo Yosef kenyataannya itu adalah Bapa yang terkasih yang secara nyata mengungkapkan kebapaannya dengan mempersembahkan dirinya dalam kasih. Kasih yang ditempatkan untuk melayani Mesias yang tumbuh hingga dewasa di rumahnya, di dalam keluarganya. Dan karena perannya itu, peran di persimpangan perjanjian lama dan perjanjian baru, maka Santo Yosef selalu dihormati sebagai seorang bapa oleh seluruh umat Kristiani. Di dalam dia, Yesus melihat kasih Allah yang lembut. Karakter yang kedua, Bapa yang lembut dan penuh kasih. Yang juga membantu kita saudara-saudara untuk menerima kelemahan-kelemahan kita. Karena melalui dan terlepas dari ketakutan kita, kerapuan kita, kelemahan kita, sebagian besar rencana ilahi itu terwujud. Paus katakan hanya kasih yang lembut yang akan menyelamatkan kita dari jerat sang penuduh, jerat si jahat. Yang ketiga, Santo Yosef juga adalah seorang bapa dalam ketaatan kepada Allah. Bapa yang patuh, bapa yang taat. Dengan ianya melindungi Maria dan Yesus, serta mengajarkan putranya untuk melakukan kehendak Bapa. Dia seorang Bapa yang taat, Bapa yang patuh. Jadi panggil Tuhan untuk melayani perutusan Yesus. Dia bekerja sama dalam misteri agung penebusan. Seperti dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II, dia benar-benar seorang pelayan keselamatan. Yang keempat, saudari-saudara, karakter kebapaan dalam diri Santo Yosef, dia adalah seorang bapa yang menerima, karena dia menerima Maria tanpa syarat. Paus katakan di dunia kita di mana kekerasan psikologis, kekerasan verbal dan fisik terhadap perempuan begitu nyata. Tetapi Yosef mempelai Maria juga adalah orang yang dengan percaya kepada Tuhan menerima dalam hidupnya bahkan peristiwa-peristiwa yang tidak dia pahami. Dia mengesampingkan gagasan-gagasannya sendiri, pikiran-pikirannya sendiri, dan mendamaikan dirinya dengan sejarahnya sendiri. Paus katakan bahwa jalan spiritual Santo Yosef bukan hanya jalan yang menjelaskan, tetapi jalan yang menerima, yang juga tidak berarti bahwa dia pasrah saja, tidak begitu. Sebaliknya, ini karakter yang kelima. Dengan berani dan tegas proaktif, dengan karunia ketabahan Roh Kudus dan penuh harapan, dia mampu menerima hidup apa adanya dengan segenap pertentangan, frustrasi dan kekecewaan. Yosef adalah bapa yang kreatif, pemberani, yang tidak pasrah begitu saja. Dia tidak mencari jalan pintas, tetapi menghadapi kenyataan dengan mata terbuka dan secara pribadi bertanggung jawab atas kenyataan tersebut. Pasrah tapi bukan berarti berdiam diri. Ini karakter yang kelima. Karena alasan ini Paus selalu mengatakan bahwa Santo Yosef mendorong kita untuk menerima dan menyambut orang lain apa adanya tanpa kecuali, dan menunjukkan perhatian khusus kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh perlindungan, orang-orang yang butuh
tanggung jawab dari kita. Jadi Patrice Corde menyoroti juga keberanian kreatif Santo Yosef yang muncul terutama dalam cara kita menghadapi kesulitan. Bukan menyesali diri, bukan pasrah yang pasif, tetapi sebuah kreativitas yang penuh keberanian. Dia mampu mengubah masalah menjadi kemungkinan dengan percaya akan penyelenggaraan ilahi. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, ada dua lagi karakter kebapaan dalam diri Santo Yosef yang Paus singgung di dalam Patrice Corde. Yosef adalah seorang bapa yang bekerja, seorang tukang kayu yang mencari nafkah dengan jujur untuk menafkahi keluarganya. Santo Yosef mengajari kita, kata Paus, nilai, martabat, dan kegembiraan dari apa artinya bekerja, apa artinya makan roti yang merupakan buah dari kerja keras sendiri. Segi karakter Santo Yosef ini memberi Paus Fransiskus kesempatan untuk mengajukan permohonan yang mendukung pekerjaannya yang telah menjadi masalah sosial yang membara bahkan di negara-negara dengan tingkat kesejahteraan tertentu. Ada kebutuhan baru untuk menghargai pentingnya pekerjaan yang bermartabat, di mana Santo Yosef adalah santo pelindung yang perlu diteladani, itu kata Paus Fransiskus. Dengan bekerja, kata Paus Fransiskus, adalah sarana untuk ambil bagian dalam karya keselamatan, kesempatan untuk mempercepat datangnya kerajaan Allah, mengembangkan talenta, menempatkannya dalam pelayanan masyarakat dan persekutuan persaudaraan. Orang-orang yang bekerja, kata Paus, bekerja sama dengan Allah sendiri dan dalam beberapa hal menjadi pencipta di dunia sekitar kita. Karena itu Paus mendorong kita saudari-saudara untuk selama setahun Santo Yosef ini bekerja sama dengan Allah sendiri untuk menemukan kembali nilai pentingnya pekerjaan untuk mewujudkan dalam arti tertentu kenormalan baru di mana tidak seorang pun dikecualikan. Dan yang terakhir, karakter Santo Yosef adalah bapa dalam bayang-bayang. Artinya, Paus Fransiskus mengacu kepada sebuah karya penulis Polandia Jan Dobrasinski yang berjudul The Shadow of the Father, bayang-bayang duniawi dari Bapa Surgawi. Paus katakan Bapa tidak dilahirkan tetapi dijadikan. Seorang laki-laki tidak menjadi seorang bapa hanya dengan membawa seorang anak ke dunia, bukan, tetapi dengan bertanggung jawab untuk merawat anak itu. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, tahun Santo Yosef sungguh menjadi tahun yang penuh dengan nilai-nilai reflektif, nilai-nilai kebapaan yang sangat relevan untuk kita renungkan, tapi juga untuk kita wujudkan di dalam hidup kita. Paus Fransiskus katakan bahwa Santo Yosef tahu bagaimana mengasihi dengan kebebasan yang luar biasa. Dia tidak pernah menjadikan dirinya sebagai pusat dari segala hal. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia berfokus pada kehidupan Maria dan Yesus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, bagi Santo Yosef kebahagiaan itu melibatkan pemberian diri yang sejati untuk sesama. Moga-moga saudara-saudari
Teladan Santo Yosef ini yang menonjol sebagai teladan untuk zaman kita di dunia yang membutuhkan dalam tanda kutip bapa dan bukan penguasa. Masyarakat yang menolak orang-orang yang mengacaukan otoritas dengan otoritarianisme, pelayanan dan penghambaan, diskusi dengan penindasan, amal dengan mentalitas kesejahteraan, kekuasaan dengan kehancuran. Kita sungguh membutuhkan figur kebapaan, teladan kebapaan itu, dan semuanya itu ada dalam diri Santo Yosef. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, pada akhirnya Paus mengajak kita semua untuk meneladani Santo Yosef, untuk menjalani hidup kita dengan hati seorang bapa, patris corde, dengan 7 karakter yang sudah saya singgung tadi. Moga-moga kita menjalani hidup ini penuh dengan karakter-karakter kebapaan Santo Yosef. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berdoa kepada Santo Yosef sebagaimana Paus juga menuliskan di dalam Patris Corde. Salam Sang Penjaga, Sang Penebus, mempelai Santa Perawan Maria. Kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Santo Yosef, kepada kami juga perlihatkanlah dirimu seorang bapa dan bimbing kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang tekun bekerja bertanggung jawab untuk hidup keluarga dan sesama. Mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.